Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang elektrookulografi. Dan kelompok saya yaitu Afan Syahda dan saya sendiri. Pengertian elektrookulografi. Elektrookulografi adalah teknik untuk mengukur potensial akibat gerakan mata. Dan sinyal yang dihasilkan disebut elektrookulogram atau EOG. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan kecepatan angularnya juga dapat ditentukan. Sejarah elektrookulografi. Pada tahun 1849, Dubius Raymond menemukan bahwa ada hubungan antara gerakan mata dan elektroda potensi permukaan kulit. Elwin Mark menjelaskan dan memberi nama elektrookulogram pada tahun 1951 dan Geoffrey Arden et al. 1962 mengembangkan aplikasi klinis pertama pada EOG. Penelitian medis menunjukkan bahwa perbedaan potensial yang umumnya dikenal sebagai potensi istirahat lahir dari hyperpolarization dan dehyperpolarization antara kornea dan retina. Fungsi elektrookulografi. 1. Pengukuran gerakan mata. Biasanya pasangan elektroda ditempatkan di atas dan di bawah mata atau di kiri dan kanan mata. Jika mata digerakkan dari posisi tengah menuju satu elektroda ini melihat sisi positif retina dan elektroda yang berlawanan melihat sisi negatif retina. Akibatnya, perbedaan potensial terjadi antara elektroda. Dengan asumsi bahwa potensial istirahat adalah konstan, potensial yang direkam adalah ukuran untuk posisi mata. Yang kedua, yaitu diagnosis oftalmologi. EOG digunakan untuk menilai fungsi epitel pigmen selama adaptasi gelap. Potensi istirahat sedikit berkurang dan mencapai minimum atau palung gelap setelah beberapa menit. Ketika lampu dinyalakan, terjadi peningkatan substansial dari potensial istirahat atau puncak cahaya yang turun setelah beberapa menit ketika retina beradaptasi dengan cahaya. Rasio tegangan yaitu puncak terang dibagi dengan palung gelap dikenal sebagai rasio Arden. Dalam praktiknya, pengukurannya mirip dengan rekaman gerakan mata. Pasien diminta untuk mengubah posisi mata berulang kali antara dua titik, biasanya ke kiri dan kanan tengah. Karena posisi ini konstan, perubahan potensial yang direkam berasal dari perubahan potensial istirahat. Prinsip kerja elektrookulografi. Elektroda ditempatkan di sekitar mata mengukur potensi elektrookulografik atau EOG. Potensi ini merupakan fungsi dari posisi mata relatif terhadap kepala. Pada dasarnya, perbedaan antara tegangan elektroda atas dan bawah mata B, C menunjuk posisi vertikal mata relatif terhadap kepala. Berbeda antara tegangan dari elektroda ke kiri dan kanan mata. DE menunjukkan posisi horizontal mata relatif terhadap kepala. A adalah sebuah elektroda referensi ditempatkan pada dahi. Selain penempatan titik-titik elektroda seperti gambar di atas, yang meliputi aspek vertikal dan aspek horizontal, itu dengan 11 titik elektroda sebanyak 5 titik.
Adapun penempatan titik elektrodanya berjumlah 3. Keadaan ini mengukur atau meninjau dari aspek horizontalnya. Hal ini dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Diagram seperti gambar di atas, unit masukan terdiri dari 2 dioda pekat cahaya, 2 amplifier, 2 filter, 2 AC/DC converter, dan 1 pengurang. Unit outputnya bawah. Membandingkan input dengan tegangan referensi dan menggunakan perbedaan untuk mengatur lag emitting diode LED. Driver amplifier unit keluaran. Si elektropulografi. Gerakan mata seperti sasades, fiksasi, dan kedip, serta pola gerakan yang disengaja terdeteksi dalam sinyal EOG. Telah digunakan untuk operasi hands-free dari manusia komputer statis dan manusia robot interface. Aplikasi lain dari elektropulografi ini yaitu penelitian tentang tidur dan mimpi, proses adaptasi cahaya, kemampuan untuk membaca dan kelelahan mata, disfungsi retina. Beberapa kelainan retina menunjukkan normal atau tidak ada perubahan potensi kornea retina selama gelap. Keseimbangan disfungsi vestibular. Sensor elektroda. Elektroda adalah faktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit, misal semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Elektroda dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anode atau katode. Anode ini didefinisikan sebagai elektroda di mana elektron datang dari sel elektrokimia dan oksidasi terjadi. Dan katode didefinisikan sebagai elektroda di mana elektron memasuki sel elektrokimia dan reduksi terjadi. Elektroda bipolar adalah elektroda yang berfungsi sebagai anode dari sebuah sel elektrokimia dan katode bagi sel elektrokimia lainnya. Jenis-jenis sensor elektroda untuk kegunaan medis seperti EEG, EKG, ECT, defibrilator. Elektroda untuk teknik elektrofisiologi dalam riset biokedokteran. Elektroda untuk eksekusi oleh kursi listrik. Elektroda untuk proses lapis listrik atau penyembuhan. Elektroda untuk pengawasan booster listrik. Elektroda untuk proteksi katodik. Dan elektroda inert untuk hidrolisis, misalnya yang terbuat dari platinum. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurangnya dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.